Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Nah, teman-teman, kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi karena kebetulan kemarin itu banyak komentar-komentar dari beberapa teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube yang kebetulan banyak yang berkomentar seakan-akan katanya kalau di bandara internasional khusus terminal haji itu nggak bisa ganti kain ihram, sehingga kebanyakan di antara jemaah umroh itu ganti kain ihramnya itu di pesawat. Sehingga ini sekedar saran dari saya, boleh sih ganti kain ihram itu di pesawat, cuman di terminal haji Jeddah ini banyak sekali menyediakan toilet, kemudian musola seperti itu. Nah, oleh karenanya insya Allah saya akan sedikit berbagi teman-teman, di mana musolanya, kemudian di mana toiletnya seperti itu. Namun sebelum saya membuat vlog ini, saya selalu mendoakan teman-teman agar teman-teman semua dikabulkan hajat-hajatnya, apapun usaha teman-teman semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan paling akhir mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dipanggil oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh ke dua tanah suci Mekah Madinah ataupun bisa melakukan ibadah haji. Amin amin ya mujibas sailin. Nah, ikuti terus ya teman-teman seperti apa kondisi di terminal haji Jeddah, karena sekali lagi banyak waktu saya menjelaskan di konten saya sebelumnya bahwa kalau landing aja yang mau ganti kain ihram. Nah, ini banyak yang berkomentar, wah mau ganti di mana Pak Ustadz? Kalau di Jeddah itu kan nggak ada untuk tempat ganti kain ihram dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan berbagi kepada kalian semua. Oke? Nah, bisa kita lihat ini teman-teman, ini khusus yang kepulangan ya, khusus kepulangan jemaah umroh yang kepulangan itu disiapkan tempat seperti ini. Sekarang sudah nyaman, nggak seperti tahun-tahun dulu. Karena tahun-tahun dulu ini nggak ada ruangan seperti ini. Ini sekarang ada ruangan ber-AC. Pokoknya lebih nyaman lah dibandingkan tahun-tahun dulu. Nah, seperti ini. Ini khusus jemaah umroh yang mau pulang ke Indonesia. Nah, di sebelah sana nanti saya spill. Di sebelah sana ada musola perempuan dan ada musola laki-laki. Nah, sebetulnya ini gak jauh beda. Kalau di terminal haji Jeddah ini gak jauh beda antara yang mau pulang dan yang baru sampai ke Jeddah. Ini gak jauh beda. Sehingga saya kurang sepaham dan kurang sepakat kalau ada di antara banyak beberapa sahabat YouTube itu yang berkomentar katanya nggak bisa ganti kain ihram, terus nanti mandi ihramnya di mana. Baik, sekarang saya menuju ke musolanya dulu. Nah, ini dia, ini seluruh jemaah umroh yang akan pulang, menunggu kepulangan. Nah, tolong betul-betul diperhatikan ya. Ini musola perempuan, musola linisa. Jadi sebelum terbang, kalau memang biasanya kalau memang sekiranya bisa untuk melakukan sholat, satu contoh misalkan sholat maghrib, masuk waktu sholat maghrib bisa dijamak dengan isya dan seterusnya. Nah, ini musola khusus laki-laki, ya. Kemudian di depan, ini ada di sebelah kanan dan kiri ya, mohon diperhatikan. Nah, jadi untuk toiletnya di sini nih, dekat sekali. Nah, ini dia. Nah, ini toilet laki-laki ya. Jadi yang gambar seperti ini nih, toilet laki-laki. Bisa mandi, ambil wudhu dan lain semacamnya. Nah, ini dia. Nah, jadi saya kurang sepaham dan kurang sepakat kalau ada di antara teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube yang berkomentar untuk ganti kain ihramnya di mana, ya di sini. Jadi mandi ihram dulu. Di sini ada tempat pemandian juga. Nah, tuh. Itu tempat pemandian itu teman-teman. Ada showernya di sini ya. Ambil wudhu, kemudian sholat. Seperti itu. Nah, jadi untuk kepulangannya. Untuk kepulangannya kan masuk dari sebelah sini nih. C1, C2, dan C3.
Itu untuk kepulangannya. Nah, untuk kedatangan itu di sebelah sana, kadang juga ada di sebelah sini nih. Nah, tuh sebelah sana. Nah, seperti itu tuh. Jadi apa ya, menurut saya itu memang ada sih di antara jemaah umroh itu yang belum sampai ke sini, kadang yang suka menyalahkan gitu kan, belum tahu apa-apa udah komentar yang macam-macam. Jadi nggak usah khawatir, misalkan ada di antara jemaah umroh yang ambil rute langsung ke Mekah, itu sebelum memakai baju ihram, itu biasanya mandi di sini dulu, ya kan, banyak di sini disediakan toilet-toilet. Nah, ini sini nih. Jadi kan turunnya dari sana, kemudian menuju ke toilet, kemudian di sini juga disiapkan apa ya, oleh tim handling kita disiapkan bis. Jadi sebelum naik bis disuruh sholat sholat ihram, disuruh sholat sunat ihram dulu, kemudian setelah itu baru bersiap-siap ke kota Mekah, seperti itu. Jadi saya menyarankan kepada seluruh jemaah umrah, sekali lagi yang rutenya langsung ke Mekah, dari Indonesia langsung ke Mekah, sebaiknya nggak usah ganti kain ihram di dalam pesawat. Apa sebab? Karena biasanya suka ribet. Mending kalau pesawatnya ada apa yang menyediakan musola di bagian belakang, di bagian ekornya gitu kan. Tapi sebagian besar pesawat itu nggak menyediakan, kecuali pesawat Saudia seperti itu ya. Jadi itu yang pertama, alasannya biar nggak ribet. Kemudian untuk wuduknya supaya apa ya, menurut saya lebih nyaman lah kalau udah nyampe di terminal haji ini. Jadi mandi ihram dulu, kemudian ambil air wudhu dan sholat sunat ihram, seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit menurut saya, kecuali ini ada pengecualian, kecuali landingnya di terminal internasional. Tapi di terminal internasional pun sekarang sudah, masya Allah, tabarakallah, jadi sudah difasilitasi sekarang. Pokoknya enak lah dan nyaman, seperti itu. Nah, ini dia. Ini terminal haji Jeddah. Jadi biasanya pesawat yang landing di sini itu seperti Garuda, kemudian Lion, Batik Air. Kalau pesawat-pesawat Arab itu biasanya langsung ke internasional. Satu contoh, Qatar, kemudian Saudia, itu langsung ke terminal internasional. Ini kan terminal haji, jadi khusus jemaah haji sebetulnya. Nah, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita intip koper-koper jemaah umroh khusus kepulangan ya. Jadi kira-kira seperti ini nih. Di setiap travel kan seragam nih. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, dan seterusnya. Nah, sekedar tips dan masukan dari saya untuk teman-teman yang mungkin baru melakukan ibadah umroh, kemudian kadang walaupun udah pernah belanja di mana, Madinah atau di Mekah, ada juga sebelum kepulangan itu kadang yang nambah oleh-oleh, di Jeddah atau di Pasar Balat. Nah, jadi bisa dimasukkan ke dalam koper sebelum check-in. Sebelum check-in di counter. Nah, ini dia, ini air zam-zamnya. Jadi setiap air zam-zam ini nanti dibagikan di bandara di mana kita landing. Misalkan di Jakarta kita landing, dibagikan di Jakarta. Atau mungkin turun di bandara Surabaya, ya dibagikan di Surabaya. Nah, sekedar sedikit masukan juga, seumpama ada di antara jemaah umroh, ini di sini kan setiap travel sudah ada stiker ya, stiker zam-zam. Ini nanti kalau pas nunggu koper atau nunggu air zam-zam, kalau yang bukan haknya itu jangan diambil ketika ada di bandara di Indonesia. Paham ya? Nah, apalagi ya yang perlu saya sampaikan, kemudian kebanyakan sekarang koper kan pakai fiber seperti ini. Tapi kelemahannya itu di ini, sletingnya ini. Nah, usahakan teman-teman sebelum pulang itu kalau udah sekiranya muatannya udah kembung seperti ini, takut apa ya, nanti dikhawatirkan di perjalanan malah berantakan dan sebagainya, itu beli
plastik wrapping. Sebaiknya wrapping di hotel. Paham ya? Nah, ini dia. Nah, sekedar masukkan lagi, jadi nggak boleh ada tambahan-tambahan seperti ini. Jadi nanti ini harus dibawa sendiri. Nah, seperti ini nih. Nah, ini saya kasih contoh seperti ini nih. Jadi di wrapping dari hotel. Kalau udah di wrapping dari hotel, kalau di wrapping di hotel kan lebih hemat ya, lebih murah. Karena biasanya satu roll gitu bisa 3 koper. Kalau di sini nge-wrappingnya, kalau di bandara di dalam sini itu harganya 60 Rial Saudi sekali wrapping. Jadi mendingan teman-teman kalau bisa di wrapping dari hotel. Ya lebih hemat lah biayanya. Nah kira-kira seperti ini nih teman-teman. Nah ini air zam-zam yang nantinya akan dibagikan oleh tim handling kita nanti di bandara di mana kita landing. Kalau landingnya di Surabaya, Kalau landingnya kita turunnya di Soekarno-Hatta, ya di Soekarno-Hatta. Saya rasa paham ya teman-teman. Nah, jadi ini sedikit gambaran lah buat teman-teman yang nantinya ingin berangkat melakukan ibadah umroh. Kalau ternyata kebetulan landingnya di Bandara Terminal Haji Jeddah, atau mungkin kepulangannya dari sini. Nah itu tadi teman-teman yang dapat saya informasikan dari Terminal Haji Jeddah. Jadi sekali lagi, kalau kita belum tahu, belum pernah umroh, jangan langsung berkomentar yang bukan-bukan. Jangan nakut-nakutin para calon jemaah umroh seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tayangan video singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.